Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aini Qurratul Ain. Saya lulusan dari pendidikan luar biasa, pendidikan khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Sebenarnya agak gugup juga gitu mempresentasikan tentang layanan perpustakaan di hadapan teman-teman, di hadapan ibu bapak yang sudah sangat ahli tentang ilmu perpustakaan. Tapi saya ingin berbagi saja, bercerita, kemudian berbagi pengalaman terkait hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Silakan. Ya, latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari banyaknya peserta pendaftar mahasiswa disabilitas yang ikut serta di SBMPTN pada tahun 2017. Kemudian di tahun selanjutnya terdapat peningkatan kembali di sebanyak 365 pendaftar. Jenis disabilitas yang ada itu didominasi oleh disabilitas rungu sebanyak 122, netra 107, bicara 43, dan daksa 93. Di sisi lain, Direktorat Pembelajaran Kemenristek Dikti juga mendapatkan data sebanyak 401 mahasiswa disabilitas dari 152 perguruan tinggi. Lanjut, Mas. Nah, dengan banyaknya pendaftar mahasiswa disabilitas yang masuk ke perguruan tinggi, hal tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan layanan. Salah satu upayanya adalah dengan dibuatnya Permendikbud Dikti tahun 2017 nomor 46 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Jadi bagaimana sih pendidikan buat disabilitas di perguruan tinggi itu? Ya dibuatnya dalam setting pendidikan inklusi. Nah, berharapnya dengan pendidikan inklusi tersebut, sivitas akademika di perguruan tinggi itu dapat memberikan pelayanan yang optimal. Salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana yang aksesibel buat teman-teman disabilitas. Salah satu sarana dan prasarana yang bisa diberikan untuk mahasiswa disabilitas adalah layanan perpustakaan. Kebutuhan mahasiswa disabilitas terkait layanan perpustakaan itu berhubungan dengan akses fisik, layanan akademik, literasi informasi, dan juga hubungan sosial di lingkungan perguruan tinggi. Setelah ada ketertarikan gitu terhadap layanan perpustakaan buat teman-teman disabilitas, saya mencari tahu sebenarnya layanan perpustakaan buat disabilitas ini sudah ada atau belum sih di perguruan tinggi, dan kalau sudah ada, apa saja sih jenis layanannya gitu. Nah, akhirnya saya melakukan survei online pada tahun 2017 dan 2018. Survei ini saya lakukan kepada mahasiswa disabilitas yang ada di Kota Bandung. Pada tahun 2017, khusus untuk mahasiswa disabilitas rungu, terkait layanan pendukung, pada 2018 tentang aksesibilitas fisik dan non-fisik. Dari hasil penelitian hasil survei online tersebut, didapatkan bahwa belum tersedianya aksesibilitas non-fisik seperti penerjemah bahasa isyarat, buku referensi dalam bentuk braille, dan lainnya. Sementara dari aksesibilitas fisik bisa dilihat dari kesulitan teman-teman disabilitas untuk menuju ke perpustakaan. Selain itu, salah satu tantangan dalam melakukan penelitian ini adalah ketika saya melakukan penelitian untuk meminta data mahasiswa disabilitas, banyak perguruan tinggi yang belum mempunyai data. Jadi saya harus melakukan perizinan dari awal satu persatu ke saat itu ke 10 universitas di Kota Bandung, dan akhirnya hanya terdapat sekitar 3 perguruan tinggi yang menerima untuk dilakukan penelitian dan data terkait mahasiswa disabilitas. Lanjut. Ya, ini secara sekilas saja tinjauan teoritis tentang mahasiswa disabilitas itu apa, yaitu ya, mereka yang mengalami kesulitan, hambatan, dan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fungsi tertentu sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, dan atau teknik-teknik alternatif supaya mereka dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya, apa saja sih hak-hak teman-teman disabilitas khususnya dalam penelitian ini adalah terhadap pendidikan, aksesibilitas, pelayanan publik, pendataan, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
Selanjutnya adalah pendidikan inklusi ya. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh pada semua kegiatan belajar atas dasar kesetaraan, sehingga mereka mempunyai peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan. Nah, kalau misalnya teman-teman, ibu bapak semua bertanya, apakah layanan perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas ada landasannya? Tentu saja ada. Berikut beberapa kebijakan yang kami cari secara literatur gitu. Dan kebijakan itu ada di Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, Permendikti Tekdikti Tahun 2007 Nomor 46, Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi, bahkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Dan terakhir adalah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu tentang IFLA, International Federation of Library Association. Kemudian ini metode penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif. Prosedur penelitiannya saya ada 2 tahap. Yang pertama studi pendahuluan, studi literatur dan studi literatur. Yang kedua adalah perumusan program. Jadi tujuan penelitian saya ini adalah ketika sudah tahu bagaimana kondisi layanan perpustakaan terhadap mahasiswa disabilitas dan bagaimana kebutuhan teman-teman disabilitas terkait kondisi terhadap layanan perpustakaan, saya berencana untuk membuat program bagaimana layanan perpustakaan yang seharusnya diberikan kepada teman-teman disabilitas. Nah, subjek penelitian ini dari tempat penelitian dulu. Penelitian ini ada di 3 tempat, Universitas Universitas UK, dan Institut IS. Ketiganya berlokasi di Kota Bandung. Subjek penelitiannya ini ada Kepala Perpustakaan, perguruan tinggi terkait, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, satu lagi belum ya, mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa disabilitas yang terdaftar aktif di 3 perguruan tinggi di Kota Bandung. Kenapa sih Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan saya masukkan ke dalam subjek penelitian ini? Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pendataan mahasiswa disabilitas di Kota Bandung di perguruan tinggi terkait itu masih belum ada. Jadi saya harus datang dulu ke bagian akademik, bertanya apakah ada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, kalau ada di program studi mana saja. Kemudian akhirnya Kepala Biro baru menghubungi seluruh jajaran program studi, kemudian program studi melaporkan. Setelah itu saya juga bertanya tentang bagaimana koordinasi dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan, juga Ketua Program Studi terkait layanan perpustakaan kepada mahasiswa disabilitas. Apakah ada koordinasi terkait layanan? Selanjutnya teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan di literatur. Lanjut Mas. Ya, dari hasil penelitian ini ada 2 terkait tentang layanan perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas. Bagaimana sih kondisi layanan perpustakaan buat teman-teman disabilitas di perguruan tinggi? Ada 3. Yang pertama area luar perpustakaan. Dari hasilnya itu ketiga perguruan tinggi belum mempunyai area parkir khusus, belum mempunyai petunjuk arah menuju gedung dan ruang dan lantai perpustakaan yang aksesibel. Jadi misalnya teman-teman tunanetra mau ke perpustakaan, mereka nggak tahu gitu jalannya lewat mana karena nggak bisa melihat kan arahnya seperti apa, apakah ada tanda atau markanya atau seperti apa. Kemudian khusus untuk studi kasus di Universitas U, tangga menuju gedung masih tinggi dan belum mempunyai kontras warna untuk low vision. Jadi ada teman kami di Universitas U itu, dia tunadaksa, karena tangganya tinggi, untuk naik ke perpustakaan aja harus ngesot gitu dalam kondisi terbatas ya untuk melakukan naik ke gedungnya. Kemudian dari Institut IS belum mempunyai lift, ramp dan guiding block. Sementara kelebihannya di Universitas U sudah terdapat RAM, namun ketinggiannya belum sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Di Universitas UK tersedia lift, namun bisa dioptimalkan dengan penambahan sintetis suara. Hal itu bisa membantu buat teman-teman tunanetra tahu ini sudah nyampe lantai berapa gitu di gedung yang dia tuju. Lanjut, ini area masuk ke perpustakaan dan akses ke bagian material dan pelayanan.
hal yang kami temukan adalah di 3 universitas tersebut pintu masuk perpustakaan masih belum dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Jadi ada teman kami yang dari Universitas U juga harus menggunakan kursi roda, tidak bisa masuk ke sana. Kemudian belum menyediakan toilet khusus disabilitas, sistem induction loop, workstation, komputer yang sesuai dengan kondisi mahasiswa disabilitas, mahasiswa dengan pengguna kursi roda dan disabilitas motorik lainnya. Selain itu, belum menyediakan disability corner dan teknologi adaptif yang menunjang kebutuhan mahasiswa. Studi kasus di Universitas U, tangga masih, ini belum ini ya, yang terbaru, belum ada ya Mas? Ini yang belum diedit. Tidak apa-apa. Ya kalau untuk akses ke bagian material dan pelayanan terkait tentang penyediaan material, misalnya tentang buku braille, kemudian buku-buku yang video-video pembelajaran yang harus ada audio visualnya atau subtitlenya untuk teman-teman tunarungu. Kemudian lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Layanan lainnya, kekurangannya adalah ketiga perguruan tinggi tersebut belum mempunyai staf khusus yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa disabilitas. Jadi masih secara umum saja. Yang kelebihannya, 3 perguruan tinggi tersebut mempunyai layanan sirkulasi yang dapat diakses secara mandiri, terorganisasinya sistem antrian di ruang tunggu. Lanjut Mas. Ya, dari hasil temuan tersebut, saya melihat bahwa belum adanya program khusus gitu yang dibuat oleh teman-teman di perpustakaan perguruan tinggi terkait pemberian layanan kepada teman-teman disabilitas, sehingga ketika belum ada program mengakibatkan perpustakaan kesulitan dalam menentukan prioritas dan layanan apa saja sih yang harus diberikan kepada teman-teman disabilitas. Yang kedua adalah tidak adanya kebijakan. Jadi di 3 perguruan tinggi tersebut, ketika saya tanya apakah ketika menerima teman-teman disabilitas apakah sudah ada kebijakan tertulis oleh pihak pimpinan gitu tentang layanan pendidikan inklusi, ternyata belum ada. Sehingga kalau misalnya tidak ada kebijakan ya untuk landasan pemberian layanannya pun pasti akan agak kebingungan gitu. Yang terakhir adalah pendataan. Masing-masing perpustakaan belum mempunyai data yang valid terkait jumlah mahasiswa disabilitas. Jadi ketika saya bertanya kepada teman-teman di perpustakaan, kepada kepala perpustakaan, ada berapa mahasiswa disabilitas yang sering berkunjung ke perpustakaan, belum ada datanya, dan pihak perpustakaan sendiri tidak tahu gitu berapa jumlah mahasiswa disabilitas yang ada di perguruan tinggi karena memang tidak ada koordinasi gitu terkait data tersebut. Sehingga menurut saya pribadi perlu perpustakaan melakukan pendataan mahasiswa disabilitas beserta kebutuhan mereka melalui kajian kebijakan dan literatur tentang layanan perpustakaan. Kalau tadi tentang layanan perpustakaannya, kemudian saya beralih kepada bagaimana sih sebenarnya kebutuhan teman-teman disabilitas tentang layanan perpustakaan itu sendiri, apa saja kebutuhannya. Dari hasil penelitian, kebetulan di Universitas U itu ada 1 orang teman tunadaksa, disabilitas daksa, kemudian di Universitas UK itu ada 1 orang lagi disabilitas daksa, di Universitas U ada 1 disabilitas netra, dan yang terakhir di Institut IS itu ada teman-teman dari disabilitas rungu. Jadi mereka menyampaikan bahwa kebutuhan literasi itu menjadi salah satu kebutuhan, dan mereka kesulitan untuk mengakses buku, jurnal, dan tugas akhir secara fisik maupun online. Kalau fisik mungkin teman-teman disabilitas rungu masih memungkinkan, tapi kalau misalnya online, teman-teman netra itu agak kesulitan mengakses web. Kemudian ada beberapa teman-teman dari disabilitas daksa pun sama, tidak tahu bagaimana mencari informasi di web. Kemudian kurang tersedianya literatur yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas untuk menunjang perkuliahan. Karena kurang tadi, beberapa dari mereka merasa tidak perlu ke perpustakaan deh gitu, nanti lagi ke perpustakaan kalau memang benar-benar membutuhkan, apalagi secara akses fisik ya. Yang kedua,
kesulitan mengakses gedung perpustakaan dan area dalam gedung karena belum ada ramp, guiding block, lift, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu akses terhadap pelayanan. Jadi ketika saya tanya teman-teman disabilitas itu, tahu nggak sih apa saja pelayanan di perpustakaan? Ya paling tanpa pinjaman, internet gratis, cuma sekedar itu saja gitu secara umum. Tapi misalnya pernah nggak sih diajak tur keliling perpustakaan tentang layanan apa saja yang dibutuhkan, yang diberikan oleh oleh perpustakaan? Belum pernah gitu. Padahal biasanya kan perpustakaan mempunyai tur ya, pengenalan gitu tentang layanan apa saja yang bisa diakses. Tapi teman-teman disabilitas pada saat itu diwawancarai belum pernah gitu mendapatkan tur. Kemudian kondisi perpustakaan yang terkadang ramai dan bising membuat mereka tidak nyaman dan terganggu sehingga membutuhkan ruang khusus. Yang terakhir adalah akses komunikasi dan informasi sesuai jenis disabilitas mereka. Kesulitan dalam mengkomunikasikan kebutuhan mereka karena terkendala bahasa, misalnya bahasa isyarat, atau sikap staf perpustakaan yang kurang tanggap. Kurang tanggap di sini misalnya ketika misalnya ada teman little people yang mau ngambil barang di rak penyimpanan, beberapa staf ada yang misalnya kurang tanggap untuk memberikan bantuan atau tanggap dalam arti kebutuhan lainnya yang mungkin belum bisa dikomunikasikan secara secara personal dengan lebih dalam lagi gitu. Lanjut, Mbak. Nah, menurut saya dari hasil temuan tadi, mahasiswa disabilitas itu perlu dilibatkan dalam pembuatan program karena jenis disabilitas itu banyak sekali dan nggak bisa disamaratakan satu sama lain. Teman-teman disabilitas netra yang satu dengan yang lainnya pun kebutuhannya berbeda, maka perlu gitu untuk memanggil bahkan secara satu persatu untuk tahu sebenarnya kebutuhannya apa saja sih terkait layanan perpustakaan, sehingga program yang dibuat dan pengadaan layanan sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Yang kedua, saya itu juga keikutsertaan mahasiswa disabilitas dalam pembuatan program bertujuan untuk mengadvokasi kebutuhan dirinya, sehingga pihak perpustakaan dapat membuat layanan yang tepat. Selanjutnya Mas. Dari hasil temuan tersebut, saya membuat rancangan program terkait layanan perpustakaan bagi mahasiswa disabilitas. Program tersebut diambil dari kebijakan dan literatur. Yang pertama Permendikbud Dikti nomor 46 tahun 2017. Kedua Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017. Ketiga Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas. Mbak ini mohon maaf 3 menit lagi. Oke, siap. Yang dibuat oleh Kemendikbud Dikti. Yang keempat IFLA. Lanjut Mbak. Isi rancangan program itu apa saja sih? Yang pertama rasionalisasi tentang latar belakang dan urgensi buatnya program, tujuannya apa, manfaatnya apa, sasarannya untuk perguruan tinggi yang menerima mahasiswa disabilitas, khususnya Universitas UK dan IS. Yang kelima, ruang lingkup. Isinya apa saja? Di dalamnya ada pengembangan kebijakan, jadi perpustakaan harus mengembangkan kebijakan terkait layanan perpustakaan. Yang kedua, pembentukan staf khusus perpustakaan. Staf khusus di sini maksudnya yang bertanggung jawab terhadap pemberian layanan kepada teman-teman disabilitas. Yang ketiga, pengadministrasian data dan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Jadi harus ada data terkait jenis kedisabilitasan, berapa jumlah disabilitas yang ada, kemudian juga mengumpulkan apa saja sih kebutuhan disabilitas. Keempat, aksesibilitas fisik yang mencakup area luar perpustakaan seperti parkir, kemudian akses masuk ke perpustakaan seperti pintu masuk yang bisa dimasuki oleh penyandang kursi roda, dan akses ke bagian material seperti disability corner yang tadi sudah disampaikan. Dan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Layanan khusus seperti apa? Misalnya ada layanan pengiriman buku untuk teman-teman yang tidak bisa datang ke perpustakaan gitu. Penyediaan informasi bagi mahasiswa disabilitas, misalnya untuk teman-teman tunarungu yang membutuhkan informasi bantuan menggunakan bahasa isyarat atau mungkin dengan tulisan ya. Timeline. Nah, maksudnya dari timeline ini adalah di antara program tersebut ada program-program yang bisa masuk ke jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah program yang sifatnya harus dilakukan dan tidak bisa tidak ada alternatif lain gitu. Jangka menengah membutuhkan waktu yang agak lama dan
bisa dilakukan alternatif lain. Sementara jangka panjang itu termasuk seperti aksesibilitas fisik ya, pembangunan gedung ataupun yang lain-lain. Terakhir, panduan tentang bagaimana panduan dalam memberikan pelayanan tersebut. Lanjut, Mbak. Ya, pembahasannya tadi ya. Jadi dari hasil penelitian itu disebutkan bahwa kebijakan tentang layanan bagi disabilitas itu belum ada, sehingga menyebabkan pelayanan bagi disabilitas belum optimal. Yang kedua, kurangnya pemahaman responden pihak akademik, kaprodi, dan perpustakaan terkait disabilitas dan pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Banyak dari para responden yang menyampaikan tentang disabilitas itu menggunakan terminologi cacat, padahal secara undang-undang itu sudah tidak digunakan lagi. Dan juga tentang pendidikan inklusi, masih banyak yang belum paham tentang bagaimana apa itu pendidikan inklusi dan bagaimana implementasinya. Yang terakhir, pihak perguruan tinggi dan perpustakaan belum mempunyai data terkait jumlah mahasiswa disabilitas yang masih aktif terdaftar. Terakhir, lanjut, Mbak. Ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor layanan belum maksimal itu dikarenakan ya karena belum ada kebijakan, pemahamannya masih perlu ditingkatkan lagi, dan belum adanya data. Sementara kebutuhan mahasiswa terhadap layanan adalah akses literatur, kesulitan dalam mengakses gedung, penggunaan website, kesulitan mahasiswa disabilitas dalam mengkomunikasikan kebutuhan mereka, dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan dibuatnya program layanan perpustakaan bagi teman-teman disabilitas di perguruan tinggi. Terakhir, ya, saran bagi perguruan tinggi yang menerima teman-teman disabilitas adalah membuat peraturan atau kebijakan khusus terkait layanan bagi mahasiswa disabilitas dan pendidikan inklusi. Hal tersebut sebagai bukti komitmen perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua, kebijakan tersebut juga sebagai landasan perguruan tinggi dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas. Dan saran bagi pengelola perpustakaan, selain membuat dan mengkaji kebijakan tentang layanan perpustakaan, pihak perpustakaan juga diharapkan dapat melakukan advokasi kepada mereka agar bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.